Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Sepatutnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hingga sampai saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpaut langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan mengikuti gerak hati untuk datang ke masjid ini. Meski malam ini suasana agak dingin dari biasanya, karena menjelang maghrib tadi daerah kita sempat diguyur hujan dan bahkan masih rintik-rintik, tapi itu tidak menghalangi kita untuk mudah ringan datang ke masjid ini. Sungguhlah kita mendapat beberapa keuntungan. Pertama, salat berjamaah 27 derajat melebihi dibanding kita salat sendiri di rumah. Ditambah lagi kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, Rasul menyatakan orang yang datang ke masjid mengikuti taklim ini yang mendapat 4 keberuntungan. Pertama, turun sakinah, ketenangan di dalam hati-hati orang yang berada di masjid dibanding berada di rumah, di jalan, apalagi di pasar. Turun sakinah, ketenangan. Dan tentulah kita berhajat akan ketenangan di dalam hidup ini, karena di masjid ini suasana zikir kita kepada Allah. Tidakkah zikir itu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ketenangan? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka menjadi tenang, damai dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati-hati itu menjadi tenang. Yang kedua, orang yang datang ke masjid dia selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah. Yang rahmat Allah itu seluas langit dan bumi, dan kita selalu berada di bawah limpahan rahmat karunia Allah. Andai kata tidak atas rahmat, tidak mungkin kita datang ke masjid hari ini atau malam ini. Dan yang ketiga, orang yang datang ke masjid menghadiri ta'lim seperti ini, ujar Rasul, dia hadir malam ini bersama ribuan malaikat. Dan malaikat mengepakkan sayapnya, tanda malaikat senang, himung, arai. Ya. Karena itu maka kita berbahagia bersama-sama para malaikat di masjid ini. Dan yang keempat, di Rasul nanti akan dipanggil nama-nama orang-orang yang hadir di masjid beserta para malaikat. Inilah keuntungan kita hadir di dalam taklim seperti ini. Tapi yang jelas lagi, apapun yang kita lakukan berpayah-payah untuk mengikuti taklim seperti ini jalan mudah kita menuju surganya Allah.
Tidakkah Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis sahih. Kabar gembira bagi kita. Apa ujar Rasul? "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pastilah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita berpayah-payah subuh, berpayah-payah malam, maghrib, ini upaya kita batabas, balingai, supaya jalan kita kada sabat, supaya jalan kita kada tagah, jalan kita jalan yang lempang menuju surganya Allah, siratal mustaqim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, saya ingin bertolak dari salah satu fragmentasi kehidupan yang pernah dialami oleh salah seorang istri Rasulullah, Aisyah. Dalam suatu riwayat diceritakan, atau bersama Ubaid bin Umar dan bersama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, mereka bertiga pada suatu hari pernah berkunjung ke rumah Aisyah, salah seorang istri Rasul. Di antara mereka bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kau pernah lama hidup bersama Rasulullah? Wahai Aisyah, kau pernah lama bergaul bersama Rasulullah? Tolong kau ceritakan kepada kami hal-hal apa yang paling berkesan, hal-hal apa yang paling mengementar yang pernah kau rasakan selama kau hidup bersama Rasulullah." Mendengar permintaan ini, Aisyah menangis. Lama dia menangis. Setelah Aisyah mampu berbicara, Aisyah menerangkan, "Sungguhlah," kata Aisyah, "semua yang Rasulullah lakukan kepadaku itu semuanya berkesan. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berkesan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Semuanya berkesan. Kalaupun ujar Aisyah, aku harus menyebut salah satu di antara yang paling berkesan adalah pernah ujar Aisyah pada suatu malam, ketika aku mendapat giliran tidur bersama Rasulullah. Malam itu Rasul tidur berdampingan dengan aku. Kulit Rasul menyentuh kulitku," ujar Aisyah. "Sungguh aku nikmat dan bahagia tidur bersama Rasulullah." Namun di tengah malam, kata Aisyah, Rasul meminta kepadaku, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku malam ini untuk beribadah, bertakarub kepada Allah Rabbiku, Allah Tuhanku." Mendengar permintaan itu, Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh aku nikmat dan bahagia tidur bersamamu malam ini. Tapi ya Rasul, demi Allah, aku sungguh amat bahagia lagi ketika aku melihat engkau sedang asik, engkau sedang sibuk beribadah kepada Allah." Mendengar jawaban ini, Rasul lalu bangkit dari tempat tidurnya, lalu beliau mengambil air wudu. Tidak banyak air yang digunakan Rasul berwudu malam itu. Lalu Rasul melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud.
Aisyah menerangkan, kalau saat Rasulullah sedang salat tahajud, aku melihat pada saat dan berdiri, Rasul terisak-isak menangis. Sampai basah jenggot Rasul. Begitupun kata Aisyah, ketika Rasul sedang sujud, Rasul masih terisak-isak menangis. Sampai basah lantai tempat Rasul bersujud. Setelah itu kata Aisyah, Rasul lalu berbaring. Tidak berapa lama datang Bilal bin Rabah, hendak mengumandangkan azan subuh. Bilal pun masih melihat Rasul masih terisak-isak menangis. Lalu Bilal berkata, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada dirimu? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Tidakkah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan dosa-dosa engkau yang akan datang? Tapi mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai Bilal, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Afala aku abdan syakura. Wahai Bilal, siapa yang dapat membendung air mataku malam ini? Siapa yang dapat menahan tangisku malam ini tadi? Ketika malam ini Allah telah menurunkan beberapa ayat Al-Quran kepadaku yang sungguh sangat menakjubkan. Karena itu aku menangis. Lalu Rasul membacakan ayat yang turun ketika Rasul sedang dalam keadaan salat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itulah ayat yang turun malam itu yang membuat Rasul menangis. Ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang, la ayatil ulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu berzikir mengingat Allah kapan saja, di mana saja, baik dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Wahai Tuhan kami, sungguh tidak kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Hindari kami, jaga kami dari siksa api. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ini ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat berkenaan dengan fenomena-fenomena alam semesta beserta hukum-hukum yang ada di dalamnya, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Fenomena yang terjadi bumi dan langit, penciptaan bumi dan langit, serta benda-benda yang ada di antara keduanya, galaksi dan benda-benda langit, tata surya kita ini, beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan berbiliar-biliar bintang-bintang yang ada di
jagat raya ini semuanya berjalan menurut rotasi aturannya masing-masing. Sungguh ini ada satu kekuatan yang mengatur perjalanan benda-benda langit ini. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat kauniyah ini menjadi penanda keagungan, kebesaran dan kekuasaan. Pastilah tidak ada satupun yang mampu kecuali Allah yang mengatur alam semesta ini. Begitu juga pergantian malam dan siang, yang mungkin ini rutin terjadi hari-hari. Padahal pergantian siang dan malam itu bagian dari tanda keagungan kebesaran Allah yang memudahkan kita hidup beraktivitas sekaligus beristirahat. Itulah tadi yang dinamakan dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat Allah ini kan ada dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Karena itu maka tanda-tanda kebesaran Allah berupa fenomena-fenomena alam seperti langit, bumi, gunung-gunung, bahkan terjadinya gerhana, itu merupakan tanda keagungan dan kebesaran Allah. Fenomena alam ini bisa berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Guntur, petir, itu peristiwa-peristiwa keagungan. Karena itu maka ayat kauniyah ini bisa kita gunakan untuk mengenal, membesarkan Allah, menguatkan iman kita tentang keesaan, tentang keagungan, tentang kebesaran Allah. Itulah rajin di sekolah-sekolah agama. Lalu diadakan rihlah tadabbur Allah. Membawa anak-anak kita bukan sekadar piknik biasa, tapi tujuannya mengenalkan ayat-ayat Allah. Gunung-gunung yang tertancap kokoh, lautnya yang hijau kaya dengan berbagai kandungan isi di dalamnya, pantainya, ombak debur ombaknya, itu fenomena alam yang bisa meningkatkan keimanan kepada anak-anak. Sehingga Islam membagi ayat itu ke dalam dua, ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat-ayat yang berupa kauliyah tadi adalah ilmu-ilmu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran, ayat kauniyah dan kauliyah ini bersumber dari Allah, maka keduanya tidak boleh terjadi pertentangan. Ini fenomena alam. Sehingga Rasul menangis. Tanda keagungan kebesaran Allah bagi siapa? Bagi ulul albab. Bagi orang yang pintar. Bagi orang yang cerdas. Ulul albab dalam perspektif agama bukan orang yang banyaknya gelar saja. Profesor, doktor, bolehlah itu. Tapi bukan itu satu-satunya. Bukan orang yang tinggi, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi. Orang yang cerdas, orang yang pintar dalam perspektif agama ialah orang yang selalu mengingat Allah dengan melaksanakan berbagai amal ibadah untuk kehidupan akhirat. Pintar, cerdas, apapun pendidikannya, apapun pekerjaannya. Kalau ia mempersiapkan diri dengan berbagai amal ibadah untuk hari esok, hari akhirat, itulah orang yang cerdas. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap diri, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah lakukan untuk hari esok. Allah menggunakan kata liqad, hari esok, padahal maksudnya akhirat. Ini maksudnya akhirat itu dekat. Habis malam ini, besok. Habis malam ini, besok. Artinya akhirat itu dekat. Sudahkah kita mempersiapkan dengan zikir kepada Allah? Karena itu maka zikir kepada Allah itu adalah
kita memuji Allah, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Lalu ulama membagi zikir itu ke dalam dua. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad ada zikir-zikir yang terikat dengan lafaz-lafaz yang diucapkan, terikat dengan waktu, terikat dengan jumlah. Seperti zikir kita ba'da salat, terikat dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terikat dia 33, 33, 33. Kadang kawaja aku 50. 100 aku kawaja. Diterikat, muqayyad. Ada zikir-zikir kita waktu kita manasik, haji atau umrah. Zikir kita waktu melontar jamaah. Zikir kita waktu tawaf, zikir kita waktu sa'i, Safa dan Marwah. Terikat dia dengan waktu-waktu dan tempat. Itu muqayyad. Tapi ada zikir yang mutlak. Kapan saja bisa berzikir sambil nyetir mobil. Apa saja yang kita ucapkan asal kalimat-kalimat thayyibah. Tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan lafaz. Kapan saja, berapa saja kita bisa berzikir. Zikir kita misalnya selama kita habis sholat berjamaah subuh menuju waktu Isra atau Surah, boleh kita berzikir. Ada yang baca Al-Quran. Berapa ayat baca Al-Quran? Silakan. Ada yang baca Subhanallah, berapa banyaknya? Silakan. Dia tidak terikat dengan jumlah. Nah karena itu maka inti dari zikir itu asalnya adalah kita memuji Allah. Nah, apapun bentuk zikir, baik zikir yang mutlak maupun zikir yang muqayyad, kita terikat dengan pedoman berzikir. Yaitu di dalam surah Al-A'raf ayat 205. Allah memandu kita dalam berzikir. Dari ayat ini kita bisa pahami ada 5 kriteria zikir. Jadi berzikir ini kan sembarang buat. Karena zikir ini ibadah. Jangan-jangan kita maksudnya berzikir beribadah, tapi ujung-ujungnya tidak menjadi ibadah. Karena kita tidak berpedoman pada panduan zikir. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205 Allah memandu kita. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asali fala takum minal ghafilin. Ini 5 yang harus kita pegang. Apa ujar Allah panduannya? Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kamu dengan menyebut Rabbmu, nama Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hati. Artinya cukup terdengar sendiri. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dan dengan tawadhu, merendahkan hati, berhadapan dengan Allah. Begitu kita berzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kecilan semua makhluk ini, termasuk manusia. Allah Maha Kaya, miskinlah semua makhluk. Allah Maha Mulia, hinalah semua makhluk ini. Allah Maha Kuat, lemahlah semua makhluk ini. La haula wala quwata illa billah. Tawadhu kita di hadapan Allah. Lalu ayat tadi wahifatan, dan dengan perasaan takut, was-was, khawatir. Kayak apa ibadahku selama ini? Kayak apa zikirku selama ini? Ada kekhawatiran, takut kita, sampai ujung-ujungnya kita berzikir, kita takut akan siksa Allah, kita takut akan azab Allah, kita takut akan nerakanya Allah. Lalu ayat itu berlanjut, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Tadarruan wa khifatan, perasaan takut. Dan janganlah kau mengeraskan suara. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan
Waduna jahari minal qawli. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam berzikir. Fil gudui wal asali. Baik berzikir di waktu pagi maupun berzikir di waktu petang. Jangan nyaring maksudnya. Jangan keras. Fala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Lalai dalam berzikir. Yang maksudnya kita berzikir mau mendapatkan pahala ganjaran dari Allah. Tapi karena kita lalai, kita bisa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang pertama tadi ayat tadi ingatkan kepada kita, zikir itu dilakukan di dalam hati. Cukup terdengar sedih. Zikir dalam hati itu menunjukkan ketulusan, keikhlasan orang dalam berzikir. Ini terkadang mana suaranya nyaring ke dalam hati, mic-nya nyaring pulang, dan dibaca batang aja berdua jam pulang tuh dilihati di masjid orangnya berdua ya. Aduh. Hangkoi, uji orang kampung. Amun kada nyaringnya itu mau kada berzikir. Padahal tadi tidak jelas ayatnya ini. Jadi kalau ada orang menanya, kenapa di Masjid Al-Furqan itu habis salat ranah, jangankan gili kepala, suaranya kadang-kadang keren, berzikir juga buatnya di situ. Kita jawab, kami di sini berdoa dan berzikir ittiba kepada Allah dan Rasul. Jadi janganlah kau mengeraskan suaramu dalam berzikir. Waduna jahari minal qawli, menjairkan, menyaringkan. Ayat ini Al-Quran ini. Lalu yang keempat, zikir itu diucapkan dengan suara yang lembut. Ada kesantunan kita berhadapan dengan Allah. Ini orang kita lihat di YouTube berzikir, berjingkrak, berduduk, berdiri di atas kubur yang dihias dengan waduh, astagfirullah. Bentuk kesyirikan berzikir di hadapan kubur. Kuburnya dihias dengan hiasannya, kembang-kembang wangi, kelambu kubahnya ini warna-warni. La ilaha. Bapak luli Iran berzikir berduduk, tidak ada aturan. Zikir diucapkan dengan suara yang bukan dengan suara yang nyaring, berjingkrak-jingkrak. Rasul pernah menegur ada sekelompok manusia dilihat Rasul berzikir dengan suara yang keras. Apa ujar Rasul? Rada marah tuh. Hei, ya mana ya ayuhan nas, irba'u anfusakum. Hai manusia, kasihani dirimu. Sungguh kau tidak menyeru, kau tidak memanggil orang yang tuli. Kau tidak menyeru, kau tidak memanggil yang jauh daripadamu. Yang kamu seru, yang kamu panggil adalah Allah yang maha mendengar, Allah yang maha dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Ditegur oleh Rasul. Ini panduan dalam berzikir. Jadi zikir itu yang kelima diucapkan dengan lidah, lalu diikuti di dalam hati. Jangan juga kadang lalu korbannya mandamit itu mari merenung. Ini bergerak juga lidah kita nih, ilat kita ini bergetar, jangan kada berbunyi lalu. Pola kada itu tuh mengantuk itu orangnya. Jadi ada getaran, jadi diucapkan dengan lidah. Nah jadi banyaklah zikir-zikir yang terkadang kalau kita mau melihat menyimpang dari Quran. Ada juga orang berzikir Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai hilang illallah, illallah. Allah, Allah, Allah. Muncul lagi hu. Bisa lah mendengar itu lah. Hu-nya aja lah muncul lagi. Buan piani belum sampai lagi gitu, belum sampai lagi gitu. Buan piani masih la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kami sudah hu aja lagi gitu. Nah, ini baik. Ini sepertinya derajat zikir yang tinggi sudah ini. Namun yang awam-awam lagi belum lagi ini. Belum sampai lagi. Tidak ada Bapak aturan itu. Lalu kalau sering ditanya, kenapa maka sampai hu aja?
Itu katanya damirnya kepada Allah. Hu itu adalah buat dia Allah. Hati-hati Bapak. Hu Allah. Hu itu damirnya bisa juga kepada setan. Ya, wala tatabi'u khutu wala tatabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya hu-nya itu kepada syaitan. Tidak selamanya hu itu kembalinya damirnya kepada Allah. Jangan-jangan hu syaitan luput kita betul. Nah ini Bapak, banyak orang di dalam berdoa dan berzikir pun tidak berpedoman pada ini. Zikir itu bisa dimulai dari menyebut Allah, bisa Allah, subhanallah, maha suci Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Atau Allahu Akbar, Allah lebih dulu. Yang penting kita memuji dan membesarkan Allah. Disitulah kita merasakan bahwa zikir itu upaya kita untuk membesarkan, mengagungkan Allah. Bagaimana cerita Rasulullah memegang tangan Mu'adz bin Jabal? Wasiat Mu'adz bin Jabal ini dalam sebuah hadis, bagaimana Mu'adz menerima wasiat dari Rasulullah. Ada hadis Rasul an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salati taqul. Ini wasiat. Apa ujar Rasulullah? An Mu'adz ibn Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahada biyadihi wa qala, memegang tangannya Mu'adz, menggandeng tangannya Mu'adz. Lalu Rasul bersabda, ya Mu'adz, wallahi, bersumpah Rasul, hai Mu'adz, demi Allah, inilah uhibbuka, sungguh aku mencintai. Faqala, lalu Rasul bersabda, lalu Rasul berkata, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, aku pesankan kepadamu ya Mu'adz, la tada'ana fi duburin kulli shalah, jangan kau tinggalkan, jangan kau lupakan setiap kali di akhir salat kau mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan kau lupakan, jangan kau tinggalkan, setiap di akhir setiap salat kau ucapkan doa ini. Dan ulun yakin kita semua tentulah sudah hafal. Tinggal kita melazimkan saja. Di setiap akhir salat kita baca doa ini. Ini doa yang diwasiatkan kepada Mu'adz, dipegang tangan Mu'adz itu. Ya Mu'adz, wallahi ya Rasul, aku bersumpah, inilah hubika, aku mencintaimu. Lalu dipesankan tadi, usika ya Mu'adz, kuwasiatkan kepada Mu'adz, kupesankan kepada Mu'adz, jangan kau lupakan, jangan kau tinggalkan, setiap di akhir salat kau ucapkan doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Nah, jadi di sini terkait dengan ini, pertama dari zikir, yang kedua wa syukrika. Jadi doa ini, ya Allah mudahkanlah hati kami dalam mengingatmu, berzikir kepadamu. Ya Allah mudahkan kami dalam mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah perbaikilah ibadah kami kepadamu. Ini kan doa itu, Allahumma ini, ya Allah tolonglah hamba ini agar mudah berzikir kepadamu. Ya Allah tolonglah hamba ini agar mudah mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah tolonglah hamba ini, perbaikilah ibadah hamba ini kepadamu. Jadi 3 hal ini yang dipesankan. Tadi zikir, yang kedua kita mudah bersyukur.
supaya ringan hati kita bersyukur kepada Allah. Syukur tidak cukup diucapkan dengan lidah alhamdulillah. Bagus itu, tapi belum sempurna. Syukur itu maksudnya, maknanya ialah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah untuk beribadah. Untuk digunakan beribadah. Pada saat kita diberikan nikmatan sehat, lalu kita bersyukur. Kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu segala apapun yang dilakukan oleh manusia, asal ia mendapat ridha Allah, itu ibadah. Allah senang ibadah. Ini sampian duduk bertengah jam di sini, duduk ini adalah ibadah. Karena Allah ridha, Allah senang. Daripada misalnya bertengah jam bedom, bercatur, berimi, bahabang-abang, Allah tidak ridha, tidak ibadah. Aku aja bertengah harian berimi, bercatur. Asik. Jadi waktu kesehatan yang diberikan Allah, kita manfaatkan, kita gunakan untuk ibadah. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Harta yang kita miliki, kita gunakan untuk kepentingan keluarga, kita infakkan, kita sedekahkan untuk syiar agama, itu ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba apa ujar Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kita ini. Hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan, aku padatkan kepadamu suatu perniagaan, suatu perdagangan yang kamu tidak bakal rugi. Kemudian kita berdagang jual rugi, bisa untung, ini tidak. Yang kamu maukah aku tunjukkan kepadamu, hai orang yang beriman, suatu perniagaan, suatu perdagangan yang kamu tidak bakal rugi dan dapat melepaskan kamu dari azab yang pedih. Apa ujar Allah? Pertama, tu'minuna billahi wa rasul, beriman kepada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang kamu di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa raga. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi kalau ada orang membangun masjid, membangun musala, itu peluang bagi kita untuk mendapatkan suatu perniagaan yang kita tidak akan bakal rugi. Kada pernah orang yang cerita, aku aja rugi berdagang karena banyak berimpak di masjid. Kada pernah. Kada pernah. Karena Allah sudah menjamin. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat melepaskan kamu dari siksa yang pedih. Nah, jadi ibadah kita itu didoakan agar kita mendapat ibadah yang baik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perbaikilah ya Allah ibadah yang baik. Karena di dalam ayat tadi kan, di setiap awal penceramah para khatib selalu membaca ayat yang di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Berarti ada orang yang bertakwanya kada benar. Takwa ini buah Bapak, hasil dari ibadah. Ibadahnya baik, hulunya baik, hilirnya baik Tuhan. Ibadahnya yang baik, maka dia mendapatkan takwa yang sebenar-benarnya. Dan takwa inilah yang membawa kita ke dalam kubur. Karena itu maka ada 3 prinsip yang kita pegang. Murnikan akidah. Jangan sampai terkontaminasi dari hal-hal yang berbau syirik. Sekecil apapun. Bersihkan ibadah. Jangan tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah.
dan sucikan hati. Kalau ini kita miliki, Allah menjamin. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa yang kelak hendak berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, hendaklah ia beribadah. Beribadah yang benar tadi. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Dan janganlah ia berbuat syirik sekecil apapun dalam beribadah kepada Allah. Karena itu maka manhaj yang kita pegang di Masjid Al-Furqan ini adalah manhaj yang dipegangi oleh para sahabat dan tabi'in. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah di dalam beribadah. Jangan ada masuk hal-hal yang baru dalam ibadah. Hari ini banyak banget ibadah-ibadah, amalan-amalan yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Meski Rasul sudah terang-terangan menyatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami lakukan, tidak pernah kami contohkan, bahwa amalan itu tertolak. Karena itu maka kita selalu berupaya agar ibadah kita selalu sesuailah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Termasuk bapak-bapak, di dalam memulai azan subuh, kita mengikuti Rasulullah. Alhamdulillah bisa. Karena Rasul azan subuhnya 2 kali. Pertama dan kedua. Sejam sebelum masuk waktu subuh. Nang di situ nang masuk na salatu khairum minan naum. Nah selama ini kita belum bisa itu karena kedadanan sanggup azan jam 4. Nah ini karena kita kaum sudah di masjid, apa ini lalu kita tawarkan kawakah kita ini mengikuti azan salat subuh seperti Rasulullah, azannya 2 kali, sanggup dan lalu. Jadi jangan takajud kalau azan di Al-Furqan jam 4 sudah azan. Ada semalam tetap aja, anu payah azan sini juga. Makanya bebot asal kada bebot lagi ya satu orang yang kedua. Memang yang kedua itu kada lagi asal Tuhan naon. Kalau orang sudah taguring juga, sudah orang azan itu ada luarnya sudah. Nah jadi kita berupaya mendekati apa yang dicontohkan Rasulullah, termasuk azan subuh 2 kali kita di sini. Kan kada semua masjid yang ini, hanya ada beberapa mungkin bisa dapat dihitung dengan jari lah yang azannya 2 kali subuh. Ini karena ini praktek Rasulullah seperti itu. Demikianlah barangkali apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita mudah dan ringan untuk berzikir, mudah dan ringan untuk bersyukur, dan Allah selalu memperbaiki ibadah kita kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu